Oke, sebelum mulai. Nah, jadi ketika ada resep narkotika ataupun resep psikotropika yang datang di klinik kalian, tempat klinik kalian bekerja atau apotek atau rumah sakit, nah itu kalian harus bisa nih melihat nih, apakah resepnya tersebut asli atau palsu. Nah, ini yang sering terjadi nih. Artinya salah persepsi. Kadang-kadang kita ngasih obat ke pasien ternyata resepnya palsu. Nah, contohnya kayak gini. Misalnya ada resep apa namanya itu resep seharusnya jumlahnya adalah misalnya jumlahnya 10 nih. Nah, ada yang pasien nakal nih, ditambahin jadinya ditambahin L depannya. Jadi 60 gitu. Nah, banyak kayak gitu, hati-hati di sini. Jadi nanti di sini kita akan jelaskan nih bagaimana mengatasinya seperti ya. Oke, jadi sebelum kita mulai ini kita mulai ke Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika. Jadi kalau kalian lihat di layar monitor ini di sini ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Nanti kalau mau baca lagi boleh kembali ke undang-undangnya nanti dibaca aturannya yang mana disebut narkotika. Kemudian ada lagi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97 tentang psikotropika. Nah, kalau narkotika ini contohnya simpelnya seperti ini. Pernah dengar kodipron, kodein, nah kayak gitu. Narkotika hanya bisa dikeluarkan oleh atau diperjualbelikan oleh PBF dari Kimia Farma. Nah, kalau psikotropika beda. Dia boleh beberapa PBF, nggak masalah. Contohnya kayak golongan alprazolam atau lebih brand name-nya pakai kata Sanax, biasanya Sanax, Prixitas, Cipras ya, yang golongannya alprazolam biasanya. Diazepam termasuk psikotropika ya. Nah, itu mengenai undang-undang narkotika. Jadi ini yang mengatur. Jadi segala macam bentuk kesalahannya itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang psikotropika. Jadi semua peraturannya sudah ada di sini sampai tindakan pelanggarannya sudah diatur di sini ya. Nah, jadi ketika nanti ada pelanggaran seperti ini biasanya langsung kena pidana biasanya. Udah nggak perdata lagi yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelum UTS ya. Nah, kalau dilihat di pengertian ini, narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Biasanya kalau di dalam klinis dipakai untuk menghilangkan nyeri biasanya. Nah, contohnya kayak gini, batuk yang nggak tertahankan, kan pakai kodein itu. Nah, untuk menghilangkan rasa batuk, biar stop batuknya pakai kodipron. Tapi kalau misalnya itu terus pakai, menimbulkan ketergantungan biasanya. Nah, kalau definisi psikotropika, itu zat, sama kayak atasnya, atau obat, baik alamnya maupun sintesis, bukan narkotika ya, yang berkhasiat psikoaktif, artinya mempengaruhi perilaku, oleh pengaruh selektif pada suasana saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Dia menyebabkan kayak misalnya orang kebingungan. Misalnya gini, kalau ada yang pernah kerja di apotek atau klinik, ketika ada pasien yang selalu mengkonsumsi golongan alprazolam, itu kalau nggak dapat obat itu dia kayak orang bingung dia. Ibaratnya kalau dalam bahasa kayak orang linglung jadinya. Dia butuh obat itu biasanya. Nah, kayak ini. Oke, ada pertanyaan enggak mengenai tentang narkotika atau psikotropika? Ada pertanyaan enggak? Dari saya tidak, Pak. Bisa saya lanjut ya? Bisa, Pak. Oke, saya lanjut. Nah, ini perbedaannya. Cara kerjanya ini. Membuat pengguna tidak merasakan sakit, walaupun disakiti susunan sarafnya. Jadi biasanya lebih banyak ke kayak morfin atau enggak, morfin itu narkotika ya. Jadi kalau misalnya ketika operasi kan sakit ini di bedah, nah, dipakai injeksi narkotika nih untuk mengurangi sakitnya. Sedangkan psikotropika dia mempengaruhi perilaku dan mental biasanya. Ini sama-sama mengalami kecanduan nih, narkotika sama psikotropika. Bedanya kalau psikotropika itu halusinasi dia. Tapi kalau narkotika itu tidak sakit dia. Jenis contohnya ini, morfin, heroin, ganja, kokain, dan sebagainya. Kalau ini ekstasi, sabu-sabu, sedatif. Ini bisa juga nih
kayak aprazolam, diazepam, termasuk ini ya. Nah, ini contoh perbedaan narkotika dan psikotropika dan juga jenisnya. Oke, kita lanjut. Nah, resep. Kalau kalian lihat resep itu adalah nih ya, permintaan tertulis dari dokter dan dokter gigi kepada apoteker. Nah, ini kadang-kadang sering disalahgunakan biasanya, dipalsukan. Nah, kalau kalian ingin lihat suatu resep asli itu, kalau kalian telaah, mungkin ini yang harus kalian lihat di dalam resep. Ada nama alamat dokter dan nomor izin praktek dokter harus ada ya. Tanggal penulisan resep, nama setiap obat atau komposisi obat, tanda R, tanda tangan paraf. Kadang-kadang ini nggak pernah ada ini. Tanda tangan paraf dokter jarang ada. Nah, hati-hati di sini. Kalau dokter hewan ini boleh, tapi dia orang udah nggak ada lagi ya dokter hewan. Dokter hewan bukan termasuk boleh menuliskan resep lagi. Hanya dokter dan dokter gigi saja. Nah, ini syarat yang sedang resep. Nah, sebenarnya kenapa sih terjadinya pemalsuan resep ini? Kadang-kadang kalau apoteker nggak mampu memastikan perbedaan resep yang asli atau palsu, dan yang benar resep ditulis oleh dokter, apoteker harus mengecek di beberapa dokter yang tercantum namanya di kepala kop resep. Jadi dicek nih, benar nggak dokter itu prakteknya di sana. Biasanya kenal lagi nih kalau yang sering terjadi itu ketika di apotek A dapat resep dari apotek C misalnya. Nah, tentang apotek C nih. Kadang-kadang kalau resep narkotika, psikotropika itu kita nggak tahu nih, benar nggak dokter ini nulis. Nah, kalian telaah nih resepnya nih. Ada nggak kop dokternya, nama dokternya, tanda tangan dokternya. Kadang kalau resmi itu dia ada cap dokternya dia. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang kurang, itu sekarang kembali lagi nih ke apoteker. Nanti kalau kalian kerja di apotek, jadi apoteker, kalian boleh tolak resepnya itu atau kalian terima. Itu tergantung dari kaliannya. Jadi ketika kalau kalian terima, ternyata resepnya palsu dan ada pemeriksaan, itu biasanya kalian akan kena teguran biasanya, yang paling ringan. Nah, ini nanti tergantung kalian nih. Dari sini kalian belajarnya. Oke, ini kalian cek pertama ini. Nah, kemudian yang kedua, karena banyaknya resep psikotropika dan narkotika asli dari resep tidak sesuai aturan. Kadang-kadang ini. Tadi mungkin waktu kita sudah belajar off label, kayak gitu satu permasalahannya. Padahal maksud dokternya baik, tapi kita kadang-kadang salah menerimanya. Nah, kemudian kalau kita tolak, ini nanti akan jadi suatu permasalahan mengetik keprofesional. Jadi kalau kalian tolak resepnya ini, pasien komplain, bilang ke dokternya ternyata itu resep asli. Nah, ini yang jadi permasalahan nih. Karena rasa nggak enak kita untuk menolak dalam suatu etik keprofesian. Oke, ada pertanyaan enggak? Tentang pemalsuan resep. Ada pertanyaan? Dari saya belum, Pak. Dari Oke. saya belum, Bapak. Yang lain ada? Belum ada, Bapak. Belum ada. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi ini sudah ya. Ingat, yang paling penting itu nama, alamat, dan izin praktek dokter. Kemudian ini, yang paling penting kalau psikotropika itu ini ya, sebenarnya tanda tangan atau paraf dokter. Jadi di belakang resep itu ada tanda tangannya atau paraf biasanya. Nah, tapi kadang ini yang saya merah ini yang biasanya jarang ada, tapi paling penting sebenarnya. Jadi nanti kalian dilema nih, ini resepnya asli atau palsu? Itu tergantung kalian nih. Kalau kalian tolak silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian terima hati-hati. Oke. Kira-kira kalau dari judul ini pemalsuan resep oleh apoteker, kira-kira apa contohnya? Ada yang tahu nggak? Apa contohnya pemalsuan resep oleh apoteker? Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Saya NIM 062. Contoh pemalsuan resep oleh apoteker itu contohnya memberikan salinan resep gitu, Pak, kepada pasien tidak sesuai aturan. Oke, salinan resep tidak sesuai aturan. Contohnya kayak gimana itu? Salinan resep ke pasien tidak sesuai aturan.
memberikan kopi resep gitu Pak. Misalnya kalau narkotika itu seharusnya resepnya itu kan harus ditebus di apotek sana aja, misalnya diberi Ya. salinan resep yang tidak sesuai gitu Pak. Oh, saya tidak sesuai. Oke, saya pegang dulu ya. Terima kasih. Ada yang mau memberikan masukan lagi? Ada yang mau memberikan masukan nih? Atau ada yang kerja kan di sini? Kerja di rumah sakit, kerja di apotek. Ada nggak yang kerja sini kan? Saya mau tanya nih sama yang kerja-kerja. Yang sering ngecek jumlah narkotika psikotropika di apotek siapa? Ayo. Apoteker, Pak. Ya? Apoteker ya. Oke. Kira-kira di sini ada nggak yang sering ngecekin jumlah narkotika psikotropikanya atau cross check lah, kalau misalnya yang kurang atau yang lebih di apotek? Atau pernah? Pernah, Pak. Ya? Pernah. Pernah. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, kalau misalnya kurang bagaimana? Dicarikan resepnya, Pak. Dicarikan resepnya. Oke. Dicarikan resep ke dokter mana gitu. Kalau misalnya, pertanyaan saya selanjutnya, kalau misalnya tidak ada dokternya, apa yang kalian lakukan? Soalnya dokternya berhalang hadir. Cuma ada resepnya aja. Apa yang kalian lakukan? Buat sendiri resepnya, Pak. Buat sendiri. Oke. Itu contohnya adalah pemalsuan resep oleh apoteker ya, atau oleh tenaga kefarmasian. Hati-hati di sini. Kan resep palsu kan sama dengan ya. Tapi malsuin resepnya demi agar stok narkotika psikotropika sama. Nah, ini penyebabnya, salah satu penyebabnya pemalsuan resep oleh apoteker ataupun dari tenaga kefarmasian. Jadi ketika stok kurang, harus tepat nih narkotika psikotropika. Nah, kalau kurang biasanya yang sering terjadi itu biasanya kita minta ke dokter ataupun dokter nggak ada, kita ambil resepnya, kita bikinkan berapa jumlah obat yang kurang. Itu namanya pemalsuan resep ya oleh apoteker. Jadi itu ada unsur pidananya juga. Nah, kalau misalnya pertanyaan saya yang kedua sekarang, kopi resep. Apakah termasuk pemalsuan resep nggak? Termasuk pemalsuan resep nggak kopi resep itu? Kalau tidak melanggar aturan, seharusnya tidak begini Pak. Tidak Oke, pemalsuan. melanggar aturan itu seperti apa? Contohinnya. Contohnya melebihkan jumlahnya yang belum dikasih gitu Pak. Oke, melebihkan. Oke, saya simpan ya. Ada yang lain nggak? Ada yang lain? Menurut saya termasuk Bapak. Ya? Saya NIM 004 menurut saya termasuk Apa ini? termasuk pemalsuan resep. Pemalsuan resep. Oke, alasannya? Misalnya contohnya ada orang yang nebus resep narkotika, tapi di sana memang di sana dia ada praktek dokternya dan di sana dia nebus biasanya. Terus dia biasanya kan kalau misalnya ngambil 10 kan dikurangin. Dia minta nggak dikurangin, dikasih aja sama petugasnya misalnya gitu. Jadi kopi resepnya dikasihnya masih utuh. Oke. Nah, terima kasih masukan. Jadi ya benar semua ya. Jadi sebenarnya kontennya adalah kopi resep. Nah, sebelum kita mulai kopi resep, jadi inilah kalau dikasih istilah salinan resep ya dari obat yang sudah diambil oleh pasien. Jadi biasanya kalau kalian lihat di apotek, kalau sudah diambil itu namanya DET ya.
artinya sudah diambil semua. Tapi kalau misalnya ada 10 resep, 10 tablet, dia dead 8 gitu kan, itu artinya 8 obat sudah diambil. Sisa lagi 2 aja yang belum diambil. Nah, itu copy resep namanya. Kemudian yang jadi persoalan di sini adalah narkotika dan psikotropika. Di mana kalau kalian tahu narkotika dan psikotropika itu biasanya hanya bisa diambil di mana dia mengambil pertama kali. Maksudnya artinya begini. Kalau kalian punya resep asli psikotropika, kalian ngambil di apotek A, ternyata kurang obatnya, hanya bisa diambil di apotek A saja. Jadi kalau kalian bawa kopi resep nih, mau bawa ke apotek B, itu nggak bisa, ditolak pasti. Jadi nanti kalau kalian namanya resep narkotika, psikotropika, itu hanya bisa diambil di apotek yang pertama kali dia mengambil obat. Jadi ketika dia kurang, dia harus nunggu lagi obatnya yang ada di apotek A, nggak bisa dibawa ke apotek B. Hati-hati di sana. Nah, kopi resep. Jadi ketika kalian nanti dalam artian sesuai aturan, jadi kalau misalnya pasien sudah habis ambil obat, ya tulis that. Itu nggak akan melanggar aturan. Oke, sampai sana mengerti nggak konteksnya? Paham? Paham. Paham? Paham ya? Paham. Oke. Nah, di sini ada pasal 5. Menyebutkan bahwa apoteker tidak dibenarkan mengulangi penyerahan obat atas dasar resep yang sama apabila pada resep asli itu tanda NI, neiteratur, atau tidak boleh diulang. Jadi kalau ada tanda kayak gini, ini nggak boleh diulang artinya ya. Kemudian resep aslinya mengandung narkotika atau psikotropika atau obat lain yang oleh Menteri Kesehatan atau Direktur Jenderal ditetapkan sebagai obat yang tak boleh diulang tanpa resep baru. Ini Kemenkes tahun 10/27/2004. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah, misal nih, kalian yang kerja nih, pasti pernah nih pasiennya minta, Pak minta kopi resep kwitansi. Kira-kira nanti kalau ada resep asli yang mengandung narkotika sama psikotropika, itu boleh diulang nggak? Boleh dituliskan nggak di kopi resepnya sebagai rembesan? Boleh nggak? Boleh nggak? Misalnya nih saya ulang lagi sekali ya, kalau misalnya di kerja kan kadang pasien minta, Pak minta salinan kopi resepnya sama kwitansi Pak. Dan resepnya itu ada narkotika sama psikotropika nih. Kira-kira itu boleh dibuatkan kopi resep nggak? Tidak, Pak. Iya, Oke, alasannya gimana? Alasannya gimana? Ayo, kasih alasannya gimana? Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Kalau misalnya obatnya sudah diambil sepenuhnya, terus dia minta kopi resep, itu nggak boleh, Pak. Kalau misalnya untuk notanya, kwitansinya masih boleh dikasih, tapi untuk dia minta salinan resep gitu, kayak kopi resep, tidak boleh, Pak. Oke. Ada pendapat lain nggak? Jadi pasiennya nggak bisa rembes seperti ya? Ada solusinya nggak? Bisa Pak, kan di notanya boleh dikasih. Dibuatkan resep, oke, di notanya, di belakang notanya ya, di belakang kwitansinya, bisa belakang kwitansi itu bikin resep, oke. Ya, di kwitansi kan udah ada obatnya Pak. Udah ada resepnya, oke, boleh. Saya simpan ya. Jadi ini boleh ya, yang terakhir ini. Yang terakhir tadi jawab, cowok boleh berarti ya, karena di kwitansinya udah ada kop resep kan gitu kan? Biasanya kalau di kwitansi udah mengandung obatnya di sana Pak. Oke, mengandung obatnya. Oke, ada punya pendapat berbeda nggak? Isi menjawab Pak. Oke, silakan. Kalau menurut saya mungkin selain narkotika atau psikotropika itu bisa diulang. Coba suaranya agak bergema.
Mungkin untuk selain resep yang mengandung narkotika atau psikotropika itu bisa diulang Pak resepnya. Oke, ya narkotika, psikotropika tetap nggak bisa diulang nih. Ya, karena kalau narkotika atau psikotropika kan harus ditebus dengan resep asli. Kecuali Oke. kalau ada kopi resep itu kan pada saat obatnya misal kurang, itu aja sih Pak. Ya, oke, saya terima ya masukannya. Oke, bisa dijelaskan sekarang. Jadi ini kalau namanya resep asli yang mengandung narkotika, psikotropika, jadi jawabannya sudah benar semua ya. Jadi sebenarnya kalau kalian baca aturannya ini kan tidak boleh diulang nih. Nah, tapi ketika di lapangan sering kalian nanti pasien itu minta kopi resep, kwitansi. Kadang ada juga yang apotek ini yang kwitansinya nggak ada item obatnya. Karena dia minta kopi resepnya. Nah, sebenarnya di sini kalau kalian sesuai aturan nih saya ngomongnya, itu tidak boleh dia. Nah, bagaimana kalau pasiennya memaksa? Pasien itu harus memfotokopi dia. Jadi fotokopi itu kan bukan kopi resep, tapi fotokopi. Dapat resepnya itu yang dilampirin. Biasanya seperti itu. Itu aturannya. Tetapi kadang kalau pasiennya di pelayanan yang saya lihat di lapangan, itu seringan apotek bikinnya resep dia untuk remesnya. Tapi ingat kalau kalian di apotek nanti atau klinik atau rumah sakit disuruh buat seperti itu, ingat di belakang itu isi kata dead ya, artinya tidak boleh diulang kembali. Tapi sebenarnya itu salah itu. Harusnya nggak boleh kita kasih kopi resep. Tapi suruh pasiennya fotokopi dulu sebelum dia menyerahkan resep. Atau kalau yang sudah punya nota atau kwitansi yang ada jenis item obatnya itu bisa langsung di sana. Nah, seperti itu. Paham nggak? Paham? Paham ya? Ada pertanyaan? Paham Pak, dari saya belum ada pertanyaan. Oke, saya lanjut ya. Oke, ini kasus pemalsuan resep oleh perawat menggunakan petidin. Tahu kan petidin biasanya untuk dia semacam golongan narkotika digunakan untuk pasien melahirkan, untuk mengurangi nyeri biasanya. Ini untuk kepentingan pribadi. Nah, kalau kalian lihat di sini di aturannya, ini kan lihat nih kalau misalnya ada perawat nih, misalnya kalau misalnya ada OK, ada operasi, ada kan petidin lebih nih. Nah, kadang itu bisa diambil nih sama tenaga kesehatan lainnya, dipakai untuk kepentingan pribadi. Jadi misalnya OK, ada operasi, ruangan OK ngamprah ke bagian farmasinya nih 2 vial, tapi ini pakai 1 nih. Bisa lagi 1 diambil nih sama perawatnya. Nah, ini dilarang nih. Karena kalau ini dilanggar, biasanya lihat sini. Oke. Bisa kalian baca sini ya. Dia kalau barang siapa yang buat surat palsu atau memasukkan surat, pidana penjara paling lama 6 tahun ya. Jadi kalau kalian memasukkan atau mengambil suatu yang memasukkan golongan narkotika psikotropika, ini penjara paling lama 6 tahun. Nah, kemudian ini barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi yang perawat itu di sini ya, karena yang ini dia pakai ternyata penjara paling lama 4 tahun. Jadi kalau kalian kopi resep gini nih, hati-hati nih kalau yang sering ngopi-ngopi resep karena psikotropikanya kurang nih, pidana penjara paling lama 6 tahun nih. Udah ada nih di pasal 263 KUHP. Nah, kalau pasal 56 ini, mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Jadi kalau bantu nih, kena juga pasal 56 KUHP. Nah, kemudian ada kasus pemalsuan resep. Kita diskusi ya. Kira-kira kalau kalian baca nih kasusnya nih, ada pasien anak kecil kejang yang diantar oleh orang tuanya ke rumah sakit. Namun belum sampai di rumah, anak tersebut rumah sakit saya belum tersebut kejang, sehingga orang tuanya dalam perjalanan ke rumah sakit memutuskan berhenti di apotek untuk minta tolong pengobatan darurat di apotek tersebut. Dokter praktek sudah tidak ada dan apoteker harus mengambil keputusan
menolong pasien atau nolaknya. Jadi menurut kalian, apakah apoteker tersebut boleh nggak mengeluarkan psikotropika untuk menyelamatkan anak kecil tersebut? Oke. Saya tunggu ya 5 menit. Cukup ya 5 menit ya? 5 menit cukup. Nanti kan saya tunjuk satu-satu ya. Oke, silakan diskusi dulu mengenai kasus ini, nanti kasih tahu jawabannya bagaimana.
Oke, sudah dapat jawabannya? Saya tunjuk ya. Coba Ari Saputra, coba Ari Saputra 017. Coba Ari Saputra Iya, Pak, 017. dia, Pak. Ya silakan. Kira-kira boleh nggak ngamu ngasih atau mau tolak? Kalau saran saya, Pak, jika ada pasien yang kejang atau anak kecil, dia tiba-tiba ke apotek minta pertolongan, terus apakah apoteker boleh memeriksa, Pak ya, atau memberikan resep palsu ya? Maksudnya apotekernya boleh kan ngasih psikotropika? Oh, kalau menurut saya, Pak, apalagi ini situasinya sangat genting, anak kecil kejang, apabila si apoteker atau peran apotekernya mengetahui cara penanganan utamanya ada pasien kejang, menurut saya sih boleh aja, Pak, sesuai dengan SOP tertentu. Tapi jika memang keadaan si pasien atau anak kecilnya memang tidak memungkinkan untuk ditangani oleh si apoteker, mungkin saran saya untuk ditelepon ambulan untuk segera dibawa ke rumah sakit. Oke, jadi intinya kasih nggak nih kalau misalnya saya tangani apoteker ya? Kalau bisa ditangani apoteker dikasih berarti? Kalau menurut saya sih, Pak, tergantung dari keadaan pasien anak kecilnya. Iya, Apakah kalau memang misalnya bisa ditangani, atau tidak. atau keadaannya bisa ditangani apoteker, dikasih nggak? Dikasih nggak? Belum jawab, Pak. Oke, yang tadi belum pada jawabannya nih. Ayo Ari, kasih atau enggak? Kalau misalnya bisa ditangani nih, saya minta jawaban yang jelas. Pertanyaan saya adalah kalau bisa ditangani apotekernya, dia bisa ngasih obat dan obat-obat pantat, dikasih nggak? Halo Ari? Ari Saputra? Iya, Pak. Dikasih nggak kalau bisa menangani? Menurut saya, Pak, ya dikasih aja sih, Pak, kalau memang mampu ditangani. Oke, yang penting sesuai dengan SOP ya tadi jawaban belakangannya ya. Iya. Oke, saya simpan dulu ya. Oke, yang lain ada yang mau membantu Jawab, nggak? Pak. No. Oke, silakan. NIM berapa? 065. 065. Oke, silakan. Menurut saya itu boleh karena itu dalam keadaan terdesak atau darurat. Kemudian ada pasal Kode Etik Apoteker Indonesia bahwa dalam keadaan darurat misalnya kejang di apotek atau RS, apoteker wajib menolong atau menyelamatkan pasien. Resepnya itu dilengkapi saat pasien telah tertolong. Sekian, Pak. Terima kasih. Oke, dia sudah nyontek jawaban ya. Jadi sebenarnya kalau ada kasus gini, oke. Oke, ini bisa kalian baca sini. Oke, ini pasal-pasal yang mendukung. Jadi ada pasal 33, 34, 14. Jadi psikotropika itu boleh apotek, rumah sakit, puskesmas. Nah, tapi dalam hal kode etik kefarmasian ini yang paling merah bisa kalian baca di sini. Yang penting kepentingan kemanusiaan harus menjadi pertimbangan utama. Jadi kalau misalnya tadi nih kasusnya kejang-kejang nih. Jadi kan mengancam jiwa nih. Nah, ini harus bisa apoteker ngasih obatnya. Asal kalian bisa ngasihnya, itu intinya. Misalnya dikasih yang lewat pantat ya, diasepam rektal biasanya. Jadi aturan dibelakangkan, tetap kemanusiaan yang paling pertama, yang kedua baru aturan. Jadi kalau ada aturan nomor 1, oke, nggak masalah. Dan juga aturan itu artinya kemanusiaan yang pertama, aturan nomor 2. Jadi apoteker boleh menyerahkan, asal tahu cara penanganannya seperti apa. Nah, sini paham ya? Paham? Oke. Nih, udah dilindungi ya. Bisa dibaca sini, pasal 9 dilindungi juga.
Nah, ini sumpah apotekernya. Oke. Nah, bisa kalian baca kesimpulannya sebagai keadaan darurat aja sebagai upaya penyelamatan hidup biasanya dibenarkan. Oke, kita punya analisa kasus lain sekarang. Ini 5 menit aja ya. Kalian baca di sini. Seorang dokter inisial X berpraktek di tempat A. Tidak dapat melakukan praktek kedokteran karena kepentingan tertentu. Kemudian dokter X menunjuk kolega dokter yang lain yang satu profesi untuk menggantikan praktek di dokter X tersebut. Nah, ketika melakukan praktek, dokter pengganti tersebut membuat resep psikotropika dengan kop dokter X. Menurut Anda, apakah tindakan tersebut termasuk pemenuhan resep psikotropika? Ayo 5 menit ya. Saya tunggu. Oke, kita lanjut aja langsung ya. Oke, kira-kira ada yang mau ngasih solusi nggak? Kira-kira menurut kalian ini termasuk pemenuhan resep nggak? Ayo. Ada yang mau mencoba atau saya tunjuk? Saya tunjuk aja ya. Coba siapa nih? Niputu Ratih Wulandari. Niputu Ratih Wulandari. Niputu Ratih Wulandari ada di tempat? Terdengar suara saya? Niputu Ratih Wulandari? Halo Niputu. Waduh. Ini orangnya nggak ada nih, tapi online. Oke, kita ganti yang lain. Niputu Ratih Wulandari. Nggak bisa dia. Coba Nikomang Diah Atnyani 073. Nikomang Diah Atnyani. Iya, Bapak. Oke, silakan. Pendapatnya bagaimana? Kalau menurut saya, jika dokter itu mempunyai surat izin untuk praktek, dia tidak memasukkan resep tersebut, Bapak. Menurut saya seperti itu, Pak. Maaf jika salah. Oke. Kalau punya izin praktek nih. Oke, saya simpan dulu nih. Coba yang lain. Ada yang mau sukarela nggak? Izin mencoba menjawab, Pak. Oke, silakan. Siapa namanya? Saya Ulan, NIM 062. Oh, Ulan dari tadi itu ya? Iya. Oke, Jadi kalau silakan. menurut
saya itu tidak termasuk pemalsuan resep, Pak. Karena kan koleganya itu ditunjuk oleh dokternya langsung yang praktek di sana untuk praktek menggantikan dia, Pak. Jadi termasuk gini, karena seizin dari dokter yang mempunyai kop suratnya. Terima kasih. Oke. Ada punya pendapat berbeda? Saya izin mencoba, Pak. Oke, silakan. Siapa nih? Saya Yuda. Oke, Yuda silakan. Jadi menurut saya itu pemalsuan resep, Pak. Jadi kan di resep itu ada resep sama dokternya itu. Jadi kalau dokternya berbeda ya jelas pemalsuan resep, Pak. Oke, Terima kasih. pemalsuan resep kata Yuda. Oke, saya pegang ya. Oke, saya luruskan di sini. Jadi temannya ada yang jawab iya, ada yang jawab tidak. Jadi begini, saya jelaskan dulu. Dalam aturan undang-undang kedokteran, ini undang-undang kedokteran ya, bukan lagi undang-undang kesehatan, undang-undang farmasi. Jadi ketika ada dokter yang berhalangan hadir dan dia ditunjuk oleh koleganya untuk menggantikan, dia boleh menulis resepnya, walaupun kopnya berbeda. Nah, tadi Yudanya bilang nggak boleh. Nah, sebenarnya inilah jadi persoalannya, karena kita ketika dia dapat resep, ketika kata dia misalnya nih, dia praktek di tempat A, dilayani oleh apotek A. Jadi apotek A tahu nih, oh ini dokternya nggak berhalangan hadir, dia udah ditunjuk oleh kolega yang lain. Jadi ketika dia serahkan ke apotek A, aman, karena apotek udah tahu nih. Apalagi dalam undang-undang kedokteran dia bilang boleh. Tapi persoalannya adalah ketika dia praktek di apotek A, tapi dia resepnya keluar nih ke apotek C misalnya. Apotek C ini nggak tahu ini. Nah, apotek C kadang-kadang ini yang melihat, oh ini bukan tulisan dokternya, tapi orang lain. Wah, ini bisa pemalsuan resep. Nah, hati-hati. Tapi dalam segi aturan itu boleh. Nah, tetapi ketika di luar tempat dia praktek, dicari obatnya, ini yang kadang-kadang ada miss biasanya di sini. Oke, sampai sana paham ya? Ini Cuk, aku meriksa Cuk. Paham ya? Ada pertanyaan enggak? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, kalau belum ada, nah tugasnya ini ya. Oke, ini sebentar. Udan kayak sini tadi ya.